Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga, yaitu masih di ukuran pemusatan data untuk menghitung median dan modus. Nah, di rangkuman yang tadi yang telah Ibu berikan itu adalah cara penghitungan median dengan menggunakan rumus. Sebenarnya rumus median itu diperoleh dari perhitungan yang kita lakukan pada OGIF. Nah, karena harus dituangkan dalam bentuk tulisan, maka akhirnya dibentuklah rumusan bahwa Q2 sama dengan di OGIF-nya dilihat dari mana, tergantung dari tepi bawahnya, tergantung dari selisih setengah dari total frekuensi dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 dibagi dengan frekuensi kelas Q2 dikalikan dengan panjang kelas. Akhirnya terbentuklah rumusan seperti itu. Tapi kalau kita nggak mau menghafal rumus, bisa nggak? Bisa aja. Kita lihatnya dari OGIF. Jadi gini, misalkan kita punya data seperti ini ya. Nah, di sini kita punya tabel usia kepala keluarga di satu RW. Usia 42 sampai 47 tahun ada 6 orang, 48 sampai 53 ada 11 orang, dan seterusnya sampai paling tua adalah usia 83, ada 78 sampai 83 ada 2 orang. Nah, kalau kita membuat OGIF kumulatif positifnya, maka kita membuat frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini 6, kemudian yang usianya kurang dari 53,5 ada 6 tambah 11 ada 17. Yang usianya di bawah 59,5 ada 17 tambah 12 ada 29. Yang usianya di bawah 65,5 ada 29 tambah 14 43. Yang di bawah 71,5 ada 43 tambah 16 ada 59 orang. Kemudian yang di bawah 77,5 ada 59 tambah 9 ada 68 orang. Dan yang di bawah 83,5 tentunya adalah 68 tambah 2. Semuanya 70 orang ini usianya di bawah 83,5. Nah, gambaran OGIF-nya adalah seperti ini. 83,5 itu ada 70. Nah, sekarang untuk menentukan mediannya tentunya kita seperti di dalam rangkuman tadi disebutkan bahwa kita tentukan dulu kelas medianya. Kelas medianya adalah kelas yang mana? Kelas medianya adalah kelas yang memuat data ke setengah dari total frekuensi. Jadi kelas median itu adalah kelas yang memuat data ke setengah dari total frekuensi. Sekarang total frekuensi kita ada 70, berarti kita mau melihat mana kelas yang memuat data ke 35. Nah, data ke 35 itu ada di sini. Ini sampai kelas ketiga ada 29 data. Kemudian sampai kelas keempat itu ada 43 data, maka data ke 35 itu ada di sini. Sehingga inilah yang menjadi kelas median. Nah, kalau kita lihat di OGIF-nya, kelas median itu tepi bawahnya 59,5, tepi atasnya 65,5. Jadi kurang lebih di sini, ini 59,5, ini 65,5. Yang di bawah 59,5 ada 29 orang. Banyaknya kepala keluarga yang usianya di bawah 65,5 ada 43 orang. Yang kita mau cari adalah nilai median. Nilai median itu adalah nilai pada data yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu artinya nanti dari 70 orang tadi, maka nilai median itu adalah nilai yang memisahkan sehingga ada 35 orang yang usianya di bawah itu dan 35 orang yang usianya di atas itu. Gitu. Jadi kita punya batasan 35. Nah, 35 di sini. Kalau ada 35 orang di usianya di bawah suatu umur, maka berapakah umur itu? Gitu. Jadi yang ditanya adalah berapa nih di sini nih? Ini umur berapa yang membuat ada 35 orang berada di bawah umur ini dan ada 35 orang lainnya berada di atas ini, gitu. Nah, sama seperti waktu kita menentukan yang pada pertemuan pertama kalau nggak salah, yang saya buat video itu juga. Nah, ini hampir sama, tapi waktu itu kita tahunya kita mau nilai sekian, ada berapa orang yang berada di atas nilai sekian, maka kita buat ininya ketahuan, ininya nggak ketahuan. Nah, sekarang terbalik, ininya ketahuan, ininya nggak ketahuan. Oke, kita lihat sekarang, ini kalau kita buat, ini
kita tarik garis sehingga kita punya dua segitiga ya, dua segitiga yang sebangun, ini segitiga yang kecil, kemudian ini segitiga yang besar. Nah, yang udah kita ketahui bahwa dari sini ke sini itu kita nggak tahu deh, namanya X lah. Kemudian dari sini ke sini tahu 59,5 ke 65,5 itu adalah 6 jaraknya. Kemudian dari 29 ke 35 itu jaraknya 6. Dari 43 ke 29 jaraknya 14. Sehingga dari dua segitiga ini yang kecil, kemudian yang besar, kita peroleh perbandingan kesebangunan dari alas segitiga kecil banding alas segitiga yang besar. Itu sama dengan tinggi segitiga yang kecil banding tinggi segitiga yang besar. Sehingga kita peroleh si X itu sama dengan 6 kali 6 dibagi 14. Nah, si Q2 itu nilainya ada di situ. Ini Q2-nya nih. Berarti Q2 itu adalah nilai yang besarnya dari 59,5 itu harus ditambah bentangan sejauh X gitu. 59,5 ditambah dengan yang ini. Ini apa? Ini adalah si X. Ini adalah si X itu. Jadi 59,5 tambah X. X-nya berapa? 6 kali 6 dibagi 14 itu sama dengan 2,57. Nah, ini hampir sama nih, sama ini lihat nih. Ini tuh dapatnya 6 kali 6, 6 kali 6 dibagi dengan 14. Nah, dapatnya tuh dari situ. Jadi ini hasilnya sama dengan 59,5 ditambah dengan 2,57 sama dengan berapa? Nyontek aja ke sebelah, 62,07. Nah, begitu. Itu cara mencari median dengan menggunakan OGIF. Jadi nanti median itu kan ukuran letak data. Nanti pada saat kita belajar ukuran letak data, kita mau cari kuartil 1, kita mau cari kuartil 3, mau cari desil 1 sampai dengan desil 9, mau cari persentil 1 sampai dengan persentil 9, kita bisa menggunakan OGIF ini tanpa harus menghafal rumusnya. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipercaya dan jadi bekal untuk menghitung median dengan cara tidak usah menghafal rumus. Ibu akhiri sampai di sini untuk penghitungan median. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.